Warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di mana? Posisi. Yang ini loh. Maksudnya mikir sih. Iya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wa alim ulama Waktunya sepuluh yang akan saya dari keadaan al-mu'alif laksanaripun. Nah, yang akan saya tutup aja cinta pun yang kami hormati sahabat Dewan Nawawi, Ketua Gerakan Komite Ansor Kaltim Betundo, dan yang kami hormati sahabat santun semuanya. Alhamdulillah ala ni'amillah liqaulina alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah wonten ing kesempatan dan punika kita taksih kesehatan jasmani lan rohani kita sehingga kita saged melampaui kewajiban kita inggih menika thalabul ilmi. Mugi-mugi kanthi thalabul ilmi menika Allah tansah maringi pinter-pinter ilmu ingkang manfaat lan barokah. Dumateng kita sedaya saged manfaati kita sedaya. Shalawat serta salam boten kesupen kedukatur dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanthi barokah salat menika Gusti ingkang hadir wonten ing sesungguhipun hadir umatipun lan beja wonten ing yaumul qiyamah asal syafaatipun ampun ka syafaatul amin. Amin. Sahabat-sahabat sedaya, marilah kita sama-sama melanjutkan kita dalam ngaji bersama. Kita membahas kitab Bulughul Maram. Semoga dengan kita berniat untuk thalabul ilmi, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Manfaat bagi kita, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat bagi dunia. Amin.
قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طوف بهذا البيت وصلى أيات ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. Hadis menika taksih menjelaskan tentang babus sholat, menjelaskan tentang sholat. Hadis yang akan diriwayatkan sahabat Jubair bin Mut'im An Jubair bin Mut'im nyeritakake hadis saking Jubair bin Mut'im. Kala ngucap sapa Jubair bin Mut'im. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La dawuh Kanjeng Rasul, ya bani Abdi Manaf, hei anak Abdi Manaf, hei bani Abdi Manaf, la tamna'u, ojo nyegah sira kabeh. Hei bani Abdi Manaf, ojo nyegah sira kabeh. Nyegah sapa? Ahadan wong suwiji. Jadi hei Abdi Manaf, ojo nganti nyegah sira kabeh ing wong suwiji. Lah nyegah dalam hal apa? Kok dicegah? Tofa kang tawaf sapa ahad bihadal baiti, kelawan iki Baitullah. Nah jadi ini Rasulullah menyuruhkan kepada Bani Abdul Manaf, jangan sampai ada seorang pun yang melarang seseorang yang melakukan tawaf di Baitullah. La tamna'u ahadan tawafa bihadzal bait. Jangan sampai. Wa shalla, dan tidak hanya tawaf. Wa shalla lan sholat sapa ahad. Ayyata sa'atin, ing dalem endi mangsa. Saakan kersa sapa ahad min lailin saking wektu wengi au naharin utawa wektu rino. Lah Rasulullah menika pesen dumateng Bani Abdul Manaf, la tamni'u ahadan, la tamna'u ahadan, ojo nganti do nyegah sira kabeh ing wong suwiji kang tawaf ana ing Baitullah. Tidak hanya tawaf, tapi ketika sholat pun jangan sampai dilarang. Kapanpun mereka mau sholat, mau tawaf, baik dalam waktu malam atau siang, jangan sampai dilarang. Itu adalah apa pesan Rasulullah. Rasulullah dawuh kepada Bani Abdul Manaf. Apalagi sekarang ini adalah musimnya haji. Nah, di musim haji ini pasti di sana atau Baitullah ini sangat ramai. Karena apa? Kiblatnya orang Islam seluruh dunia itu ya di Ka'bah. Jadi pada waktu Armina, pada waktu nanti pas ketika musim haji, semuanya orang seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji kumpul semua di Makkah. Dan nanti setelah di Makkah maka mereka akan wukuf di Arafah. Dari Arafah nanti menuju ke Musdalifah. Dari Musdalifah nanti menuju Mina. Dan nanti setelah ke Mina
maka nanti akan menuju ke Mekah kembali, yaitu tawaf ifadah. Lah kenapa sampai Rasulullah itu mencegah, sampai Rasulullah itu memberitahukan atau berpesan kepada sahabat pada Bani Manaf supaya tidak ada yang mencegah seorang pun yang mau tawaf atau sholat di Baitullah kapanpun waktunya. Al-Haramul Makki Asy-Syarif Mutanazzilur Rahmat. Karena apa, di sini tanah haram Mekah yang mulia itu adalah tempat turunnya rahmat. Tempat turunnya rahmat. Wa hadratur rabbaniyatul ya aqdasul hadarat. Dan Makkah itu adalah tempat yang paling suci untuk para manusia atau para hamba Allah yang mau menghadirkan dirinya bertakarrub atau beribadah kepada Allah. Wa qad ja'alallahu fihi al-bait al-haram masabatul lin-nasi wa amna. Dan Baitullah itu dijadikan tempat berkumpulnya para hamba Allah, dan tempat itu dijadikan Allah sebagai tempat yang aman. Aman bagi siapa? Bagi hamba-hambanya Allah. Maka dari itu orang-orang Islam yang beribadah ke sana, yang mau tafakkur, ta'abbud di Makkahul Mukarramah atau di Haramain atau di Al-Madinatul Musyarrafah, di sana adalah tempat yang sangat aman. Dan mungkin bagi kita yang memang hati kita langsung tertuju pada Allah, mungkin mata kita, air mata yang keluar dari mata kita akan menetes bercucuran, dan kita pun tidak akan pernah merasakan, tidak merasa bahwa ternyata mata kita mengeluarkan air mata. Dan kebiasaan orang, ini kebiasaan, tapi nggak tahu ini mayoritas atau minoritas, kita belum tahu. Tapi ketika saya pertama kali melihat, ketika saya melangkahkan atau menginjakkan kaki saya di Masjidil Haram dan pertama kali melihat Ka'bah, itu mata mengeluarkan air mata. Dan tidak hanya saya, teman-teman saya pun begitu. Ya, itu apakah itu memang benar-benar apa ya? Ya memang gak terasa, tiba-tiba ketika melihat sambil kita melafadzkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lah kalau kita melihat atau kita melafadzkan lafaz talbiyah tersebut dan kita ini merenungi, meresapi arti dari labbaik Allahumma labbaik, kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya kalau kita di daerah kita, kalau di daerah orang Arab sih biasa ya, kalau kita di daerah kita ini adanya, kalau kita mau haji itu biasanya ada ritualnya. Ritualnya itu apa? Ada apa? Pamitan, ada diazani, ada diikomai. Dan itu saya mengartikan bahwasanya orang yang pergi haji itu ibaratnya adalah simulasinya ketika orang itu meninggal dunia. Lah kok bisa? Meninggal dunia. Lah kok bisa?
Kita coba, ketika ada orang yang meninggal, sebelum jenazah itu dimakamkan, kira-kira saudara tetangga itu pada datang ke rumah duka atau tidak? Datang. Begitu pula ketika orang mau berangkat berhaji, orang tetangga, sahabat, kerabat pada datang ke rumahnya atau tidak? Kan saling mengunjungi. Nah, nanti ketika mau diberangkatkan, ketika jenazah mau diberangkatkan, biasanya ada pamitan. Begitu juga ketika orang haji, dipamiti. Ini apa betul? Dipamit, no? Lah setelah itu nanti orang yang meninggal dunia akan diikuti oleh keluarganya sampai ke makam. Begitu juga orang yang berhaji, keluarganya pun akan mengikuti. Nah, ketika sudah di makam, apakah keluarganya itu akan masuk dimakamkan? Tidak. Begitu juga kalau haji, keluarganya juga setelah mengantarkan ya pulang, nggak ikut. Sama kayak ketika keluarga yang sudah meninggal, yang di makamnya yang meninggal, keluarganya nggak ikut dimakamkan. Nah, setelah itu, nah di situ ketika pemakaman sudah selesai, para mayat-mayat yang ada di dalam kubur itu menunggu datangnya hari kiamat. Dia akan dibangunkan oleh Allah dari dalam kubur. Begitu juga jamaah haji, ketika belum masanya Armina, mereka itu menunggu waktunya Armina. Armina itu apa? Waktu haji Arafah di Mina. Makanya al-hajju al-arafah. Haji itu bisa dikatakan dengan Arafah, yaitu wukuf di padang Arafah. Nah di situ, lah kalau mayat-mayat, ya jenazah-jenazah yang sudah dikuburkan ahli kubur kita menunggu. Ketika menunggu, dia itu selalu minta doa, minta apa istilahnya, minta kiriman doa kepada keluarganya yang masih hidup, biar apa? Diringankan, dipadamkan juga kuburnya. Mulai ketika kita ini dalam mengirim arwah, semoga ahli kubur dipun paringi padang lan jembar kuburipun. Lah ketika orang haji yang lagi menunggu Armina, di sana juga mereka mencari apa? Mencari fadl dari Allah. Yaitu apa? Dengan banyak-banyak berzikir dan sholat 5 waktu ke Masjidil Haram. Lah ketika waktunya di Armina, mereka berpakaian serba putih menuju kepada Arafah. Dan di situ kita tidak bisa membedakan mana dia orang kaya, mana dia orang miskin, karena sama semuanya. Pakaiannya putih semuanya, tidak ada yang berwarna selain putih. Dan sama semuanya, yang laki-laki tanpa jahitan. Nah di situ juga ketika orang itu menuju Arafah, berbeda-beda jalannya. Sama nanti ketika meninggal dunia, ketika dibangkitkan dari kubur menuju pada mahsyar, mereka jalannya akan berbeda-beda. Bagi orang yang baik, bagi orang yang sholih, dia jalannya lancar, bahkan dia tidak tenggelam dengan keringatnya. Ada yang jalannya ngesot, ada yang jalannya merangkak, tergantung amal perbuatannya masing-masing. Nah di sana juga seperti itu. Ketika kepada Arafah, sing jamaah kain ihrami melorot,
Ono sing angel mlaku yo ora usah diingeting ono. Kesempatan lho ora ngono iki. Karena apa? Ketika di sana kita tidak bisa memikirkan orang lain, kita mikir diri kita sendiri. Pas seperti halnya ketika kita dibangkitkan dari dalam kubur, semua orang itu dalam keadaan telanjang. Karena to sakit Pak, sakit mikir sing ngono. Ya ora iso mikir, ame delok iku gedhi, iku cilik, iku dawa. Ora maksudnya anjir udo. Ya memang karena kita tidak boleh. Lah nek wedok ya ora iso mrojol to kan. Sing mrojol ya lanang. Dan lanang itu laki-laki kan tidak boleh memakai pakaian yang berjahitan. Jadi ora iso sepakan. Jadi selama tanggal 9, 10 itu ya memang gandul-gandul. Tapi ngono iku kan, ngono iku wis ora ana nafsu blas. Wis ora ana setro blas. Ya wis sakjane ngono. Pikirane langsung nuju dumateng Allah. Karena al-hajj itu adalah artinya dalam segi bacaan menuju. Jadi pikiran sing elek-elek ku. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an itu apa? Wala fusuqa wala jidal. Wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jadi orang berhaji itu tidak boleh rafas. Rafas itu ya tidak boleh berkata yang kotor-kotor. Kenapa? Di sana itu kebaikan akan dilipatkan dan kejelekan juga akan dilipatkan. Mulai ngati-ngati ketika ke sana. Dan di sana pun ya mungkin sebenarnya kalau orang itu masih disayang oleh Allah, ketika dia di tanah halal dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dia di tanah suci akan ditegur oleh Allah. Tapi kok ana wong senengane nglakoni maksiat, lunga ning tanah haram kok delalah ora ditegur karo Gusti Allah. Lah ini yang harusnya kita introspeksi diri. Ya Allah, kira-kira saya ini apakah mungkin Engkau telah mengampuni dosa-dosa saya? Apakah ini karena Engkau sudah tidak peduli dengan saya? Ya mulai nek ameh lunga ning tanah haram iku biasane do jaluk ngapura. Lah nanti ketika mayat-mayat itu sudah dibangkitkan dari alam kubur, mereka menuju kepada mahsyar. Para jamaah haji pada ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina melempar jumroh sudah selesai, dan yang mayat ini sudah mendapatkan catatan amal. Dia dapat nyata dari tangan kanan atau dari tangan kiri. Nah, yang masuk surga dia akan bahagia. Wong jamaah haji yo ngono. Lah biasane nek wis bar iku wis do semringah kabeh. Soalnya apa? Wis halal kabeh. Ame kumpul lebih bojone ra masalah. Nah, tapi nek sedurunge haji itu selesai, batal. Soalnya apa? Sing jenenge apa ya? Kebutuhan biologis nek belum tersalurkan kan iku kan gramian pikiran Ngeluh ya. ya Allah. Tapi ketika hajinya itu sudah selesai, nah, sudah selesai mereka semringah. Karena apa? Ada kamar barokah. Ya silakan. Yo pengertian dewi. Ojo wis kan, sampai wis sampe lunga. Yo ora. Malah pikirannya kalau liya.
Nah itu, jadi jemaah haji itu menurut saya itu seperti halnya simulasi ketika orang meninggal dunia. Nah, wa syara'a tawaf bihi wa ja'alahu qiblatul sholawati wa markazan li dairatul ibadat fala takhlu sa'atan min lailin aw naharin illa wa fiha al-ibad yarji'una ila baiti sayyidihim wa yutawwafuna bihi wa yusalluna indahu falida abaha asyakir al-karim at-tawafu bihi was-salatu ilaihi fi ayyi waqtin kana wa nada rasul bani Abdi Manaf wal Muttalib li'annahum al-qa'imun bisadanatihi wal musyrifun ala tadhirihi wa nahahum an ma'i ahadi tawfi bihadat baiti aw sholla indahu. Lah di sini bahwasannya Ka'bah itu sebagai qiblatul sholawat wa markazan li dairatul ibadat dan sebagai pusatnya ibadah. Makanya fala takhlu sa'atan, maka tidak akan pernah sepi min lailin aw naharin, ya, dari siang atau malam. Jadi di sana nggak pernah sepi. Sepi-sepi mesti ono wong tawaf. Nah jadi pas ketika pengalaman ketika saya jadi petugas, meskipun orang jamaah haji itu sudah habis, orang-orang Saudi akan kembali ke rumahnya masing-masing dan di situ memang sepi. Dan ketika kita mau mencium Hajar Aswad, kita itu antri dan terus harus berbaris. Dan tidak usah uyel-uyelan ketika memang sudah selesai. Boleh? Ya boleh. Kalau ketika masanya jamaah haji atau waktu haji, itu kan mesti sesat. Jadi susah untuk kita mencium Hajar Aswad. Kalau kita paksakan, kalau tidak dapat ridho dari Allah, pasti akan terpental. Karena memang saking sesekeh. Nah, untungnya jadi petugas itu, sebelum jamaah haji bebas, ameh mencium, ameh memegang Hajar Aswad itu bebas. Karena masih sepi, bisa antri satu-satu. Tapi kalau sudah jamaah haji itu sudah masuk semuanya, yus susah. Makanya biasanya orang-orang itu akan melihat jam di waktu kapan di tempat Hajar Aswad itu sepi. Biasanya tengah wengi. Lihat dari TV yang ada di hotel itu adalah siaran langsung dari Ka'bah, dari Masjidil Haram. Nah biasanya misalnya kok sepi, ya langsung domoro. Nah sehingga bisa mencium Hajar Aswad. Nah itu, tapi memang Hajar Aswad itu ya karena ya cek ireng, bentuknya cek cekung gitu, karena saking seringnya dicium. Saya katanya dulu itu batunya itu tidak hitam seperti itu. Nah batunya itu menyedot dosa-dosa orang yang mencium Hajar Aswad itu. Makanya orang yang habis haji itu seperti halnya orang bayi yang baru lahir. Karena apa? Dosanya sudah disedot oleh Hajar Aswad ketika mencium Hajar Aswad tersebut. Makanya berubah menjadi hitam. Ibaratnya baju putih nek kena noda sithik iku warnane isih putih, tapi ketok ana nodane sithik. Tapi nek saben dina iki kena noda, ya warnane dadi maleh. Wis ora putih neh. Wis maleh
coklat ora coklat, putih ora putih. Nah itu ibaratnya dosa atau ibaratnya dosa yang menempel di hati kita. Nah hati kita itu kalau misalkan banyak dosa, bagi orang-orang yang makrifat maka akan terlihat hitam. Bukan karena sering merokok, mungkin karena dia itu sering melakukan dosa. Nah, apa meneh kadang-kadang wong sing nanggung hadas besar kok durung adus. Kok dingeti wong sing makrifat, ya iku wonge ketok wireng. Senajan wonge putih. Nah, nek sedurung nak durung adus wis ketok ireng. Mulane nek lagi junub ndang-ndang adus. Loh, tapi kan pasti mengalami junub. Ya kan? Mengalami junub. Nah, di situ bahwasanya Ka'bah itu tidak akan pernah sepi. Bahkan di atas Ka'bah itu ada tempat di mana para malaikat setiap hari itu tawaf di situ dan tidak akan kembali lagi. Jumlahnya itu kalau nggak salah pun 60.000 malaikat setiap hari tawaf di atas Ka'bah, ada tempatnya. Dan itu setiap hari 60.000 dan dia tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Mulane makhluke Allah sing paling akeh nomor 1 malaikat. Soalnya apa? Kita berwudu, air bekas wudu itu dadi malaikat sing iso ndongakno wong sing wudu wong. Mulane kita niki bersyukur, kita niki dados Islam. Lah tiyang Islam nek dekne iki kok nglakoni perintah Allah, fa insyaallah dosa-dosa kecil iku hilang karena berwudu. Tapi nek Islame namung Islam KTP, iku wis dosa cilik tumbuk-tumbuk malah gede. Nah itulah anugerah fadl dari Allah. Makanya nikmat yang terbesar untuk kita itu adalah kita masih dalam keadaan Islam dan kita mau melakukan perintahnya. Nyaman nek wong sing Islam kita itu wis lengkap maca syahadat bendina. Soalnya anggar sholat ya maca syahadat. Nah, jeneng wong Islam to kan insyaallah bakal fakir. Soalnya apa? Maca sholawat. Saben dina ketika kita sholat pun membaca sholawat, kecuali nek wong sing ora tau sholat. Ya. Misalnya wong bodoh ya. Sholat tau ora? Sholat kan ora iso maca. Ora iso maca sholat tau kan. Maksudnya ngono. Lah Kanjeng Rasul sudah tidak bisa baca ummi. Bisa. Ya kok iso sholat? Rasulullah itu tidak bisa membaca, buta huruf. Ya itu tergantung orang bodoh gelem ngaji tau gak? Sing buta mata hatinya ini. Mulane sewu rekaate wong bodoh. Sak satu rekaate wong pinter ngerti ngelmu iku luwih apik daripada 1000 rekaate wong bodoh sing gak duweni ilmu. Mulane wis jelas thalabul ilmi fardhatun. Jadi mencari ilmu itu wajib. Bawaan.
Loh, nek wong sing gelem golek iku otomatis duwe ilmu. Dadi dhekne ngamalno nglakoni salat kan berilmu, bukan karena tidak berilmu. Itu bacaan itu loh. Bacaan Bacaan sholat. Nah, bacaan sholat yang menjadikan sahnya sholat itu kalau memenuhi rukun sholat. Ditompolan orae urusan Gusti Allah. Nah, itu bisa. Dia melu manusiane. Melu manusia. Lah mulane dalam Al-Qur'an wis jelas. Kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iki sing ngendikan Allah. Lah Gusti Allah mesti ra bakal ngapusi, ra bakal nulayani. Sak temene salat iku iso menghilangkan anil fahsya'i wal munkar. Perkara sing kecilan munkar. Lah Pak, wong kene wis do salat terus 5 waktu nganti kadang tahajud. Kadang sholat duha, sholat sunah-sunah dilakoni, tapi kok ijazah senengane nglakoni perkara elek. Lah berarti ngene iki firmane Allah bener ta ora? Sing disalahno sapa? Ya wae dhewe introspeksi diri. Lah kira-kira salate wis bener apa durung? Nek ancen salate wis bener, saya yakin tidak akan melakukan perbuatan keji dan munkar. Lah nek kene awake kok isih nglakoni ngono, berarti salate durung beres. Sholat pikiran sholat. Sholat Pak. Oke, Allahu Akbar wis pikirane. Kelunting omong kok. Sapi. Omong jenengan. Wis akhire salate ora fokus. Ya kan? Tapi sing penting wis nglakoni perintahe Allah. Masalah kok ditampa orae kita pasrah sama Allah. Karena semuanya itu urusan Gusti Allah. Kita sebagai hambanya kita hanya melakukan prosedurnya sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yo sepenting ibadah. Masalah kok ditampa ora eko terserah pengira. Lah maka dari itu kita itu jangan sampai itu melarang orang yang mau sholat atau tawaf di Baitullah. Tapi memang nek petugas, nah ini petugas sing daerah Mekah iku kan kasar-kasar. Kadang ketika tawaf itu ada sunnah sholat 2 rakaat setelah tawaf di makom Ibrahim. Lah tapi nek ono petugas disadu, ditendang, kon ngalah gantuk. Senajan kita lagi sholat. Karena memang mereka itu kasar kalau di petugas orang yang di Mekah. Tapi nanti ketika di Madinah, polisi-polisi yang petugas di sana itu halus-halus, baik-baik. Beda dengan yang di Mekah kasar-kasar. Dan kita sudah tahu maksud nenek moyangnya, kaum muhajirin sama kaum Ansor. Nah, muhajirin kan ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Lah ketika di Madinah ketemu sama sahabat Ansor, di sana sangat welcome dan baik-baik. Anak yang Mekah disabut teman. Ya. Bahkan kita ini pun sujud, kita akan ditungguin sampai lama pun kita akan ditunggu di situ. Tapi nek pas waktu nek kredit rame ya ora. Tapi kan ya angel sholatnya. Nah itu. Nah maka dari itu Rasulullah itu berpesan pada Bani Abdul Manaf, jangan sampai melarang orang-orang yang lagi sholat atau tawaf di
Baitullah. Tapi kalau sekarang aturannya kalau yang ibadah umroh kalau mau tawaf itu harus memakai kain ihram. Kalau zaman dulu enggak. Nah jadi nek kepengen tawaf ya kudune pakai kain ihram. Lah kita kalau masuk ke Masjidil Haram di Mekah, lah kita misalkan nggak bisa tawaf, maka kita ganti dengan sholat tahiyatul masjid. Tuh. Lah di sini dalam fikihnya la yukrihu at-tawaf bil bait wala sholata fi ayyi sa'atin min sa'atil lail wan nahar wa laysa hadha khassan bi raf'ati tawaf bal ya'ummu kullu nafilah. Nah di sini dijelaskan hukumnya tidak makruh tawaf dan sholat di Baitullah kapanpun, baik itu malam atau siang. Dan itu tidak dikhususkan untuk 2 rakaat sholat ketika tawaf, setelah tawaf. Tapi ini semua sholat sunnah, semua sholat sunnah. Nah, itu pendapatnya siapa? Akhoda Asy-Syafi'i. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi boleh sholat apa saja, boleh sholat apa saja di Baitullah. Jadi tidak hanya sholat setelah tawaf. Jadi sholat apa saja itu boleh. Tapi kalau menurut Imam Hanabilah, sholat rakaat tawaf mutlaqan. Nah, tapi kalau menurut Imam Hambali, ya, itu hanya dikhususkan untuk 2 rakaat setelah tawaf. Nah, jadi selain sholat sunnah mutlak itu tidak ada menurut Imam Hambali. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu semuanya sholat sunnah mutlak boleh. Ya. Nah, karena kita ini Imam Syafi'i. Wa'arada al-jumhur, tapi menurut jumhur itu menyangkal pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, berarti kalau itu hampir sama dengan Imam Hambali. Jadi dikhususkan hanya sholat 2 rakaat setelah tawaf. Nah, itu adalah tentang